Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, Shalom. Kita akan bawakan satu tema, kita akan belajar dengan tema ketika dunia gonjang ganjing dari Mazmur 11. Saya akan mengajak kita semua untuk membacanya dari Mazmur 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan ayat yang pertama yang ganjil, Bapak Ibu semua ayat yang kedua yang genap, begitu bergantian sampai ayat yang ke-7. Mazmur 11, Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dunia krisis. Dunia krisis global. Indonesia gelap. Pernah dengar itu? Di tahun ini ada fenomena kabur aja dulu. Pernah dengar? Atau pernah lihat? Atau jangan-jangan kita ada di dalamnya? Ya, ada hashtag kabur aja dulu. Nggak tahu kemana, pokoknya kabur aja dulu. Karena apa? Ini adalah sebuah fenomena dari sebuah kegelisahan, ketidakpuasan. Ada kritikan, ada sindiran di dalamnya karena apa? Karena kondisi moral, sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Ketika ada fenomena seperti ini, apakah Bapak Ibu Saudara adalah bagian di dalamnya? Kabur aja dulu. Indonesia gelap. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, kadang orang cari tempat untuk keluar dari krisis. Masalahnya ada nggak sih tempat yang aman di dunia ini? Kira-kira kalau diberikan kesempatan, Bapak Ibu mau kemana? Jerman? Cina? Kemana lagi? Singapura? Kemana lagi? Ada yang lain? Nah, menurut data berdasarkan Global Peace Index GPI, setidaknya ada 10 negara paling aman di dunia. Yaitu Islandia, Irlandia, Austria, Selandia Baru, Singapura, itu salah satunya tuh. Benar Pak, lari Singapura. Ya. Kemudian Swiss, Portugal, Denmark, Slovenia dan Malaysia. Kira-kira Indonesia ini ada di mana? Kalau menurut GPI, ya ini Indonesia ada di peringkat 77. Masih aman, buktinya masih hidup kan di sini. Masih bisa ke gereja kan? Masih aman. Tapi menurut GPI juga ada 5 negara yang tidak aman. Ya, apakah itu? Rusia, Ukraina, Sudan, Kongo dan Yaman. Yaman Pak, ya salah tebak. Ada 5. Kenapa? Karena di sana terjadi kelaparan, ada penyakit dan juga perang. Runtuhnya infrastruktur. Kira-kira kalau diutus ke sana, rela nggak? Mau nggak? Pak Joni rela nggak Pak? Aduh pikir-pikir dulu.
Dikasih ongkos Pak, tenang. Komplit transportasi, akomodasi. Mau Pak, dikasih uang saku jajan. Ke Yaman Pak. Mau enggak? Ada yang bersedia? Ada, saya juga enggak mau Pak. Ya enggak ada, kita enggak mau. Tapi sekarang masalahnya di mana tempat yang aman kalau begitu? Di mana tempat yang aman? Dan hari ini kita mau belajar dari yang namanya Daud. Ya. Raja Daud, Mazmur 11. Ya, Mazmur 11 ini adalah sebuah keyakinan, kepercayaan dari seorang Daud. Kesimpulan ini dia dapatkan dari pergumulan yang panjang dan gak mudah. Mazmur 11 ini adalah sebuah kesimpulan. Dan dapat kita lihat di bagian awalnya. Mazmur 11 ayat 1, yuk coba kita baca sama-sama 2, 3. Dari Daud, pada Tuhan aku berlindung, itu kesimpulannya. Jadi Mazmur ini, kalau kita mau tahu, oh Mazmur ini ngomong apa sih? Kita lihat dari bagian awalnya aja. Nggak usah baca ayat kedua sampai seterusnya, nggak usah. Kita udah tahu, oh ini bicara soal pada Tuhan aku berlindung. Dan ada Mazmur yang sejenis, yaitu Mazmur 23. Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Anak Tuhan kan? Orang Kristen kan? Apa? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi kesimpulannya itu di awal. Bawah-bawahnya ayat-ayat selanjutnya itu adalah hanya penjelasannya saja. Ya. Dan ini adalah kesimpulan yang Daud terima. Kalau di NIV dikatakan seperti ini. In the Lord I take refuge. Apa itu refuge? Perlindungan, apa itu? Situasi aman. Bebas dari bahaya, bebas dari ancaman. Bebas dari ketakutan. Itu perlindungan. Dan kalau kita baca lagi, lebih jauh lagi di dalam Mazmur 11 ayat yang kedua, kita baca. Supaya segar, ya. 2, 3. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur. Untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Kira-kira ini dalam situasi apa ya? Kita nggak tahu ya kondisi Daud pada saat itu. Apakah dia sedang lari dari anaknya? Atau dia sedang ada dalam ancaman yang lain? Kita nggak tahu. Mazmur nggak sebutkan itu. Tapi yang pasti saat itu adalah hidupnya itu sedang dalam bahaya. Hidupnya sedang sulit. Nyawanya sedang terancam. Kemudian dari sekelilingnya kemudian ada suara, pergi, lari, selamatkan dirimu Daud. Kamu akan selamat, lari. Coba bayangin ya, seorang raja lari. Rakyatnya gimana? Kadang hidup ini seperti medan perang loh Bapak Ibu. Seperti medan perang. Kadang kita hidup, kita diserang dengan adanya kesulitan, masalah, penderitaan. Dan di dalam situasi seperti itu, di dalam pergumulan seperti itu, kadang kita bisa loh kehilangan yang namanya fokus akan kehadiran Tuhan. Kadang-kadang di dalam situasi seperti itu pun kita bisa seakan-akan tuh tidak seperti orang beriman. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan
bisa hidup di dalam situasi perang seperti ini. Di dalam gejolak dunia ini. Yang katanya enggak aman, yang katanya gelap ini, bagaimana kita bisa hidup? Dan belajar sekali lagi dari Mazmur, dari Daud. Sederhana. Daud memandang kepada Tuhan, Daud fokus kepada Tuhan karena apa? Daud kenal Tuhan. Tuhan yang seperti apa yang Daud kenal itu? Daud kenal Tuhan yang pertama adalah perlindungan. Di dalam Mazmur ya, yang pertama itu dikatakan, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Gunung. Kata gunung ini enggak asing bagi orang Israel dan bagi Daud. Kenapa? Karena mereka sangat familiar dengan kata gunung. Ada satu gunung di Yordania, ya, namanya Wadi Rum. Kita akan lihat ya. Ya, kita akan lihat. Saudaraku, gunung bagi orang Israel itu adalah tempat yang paling aman dari musuh, dari lawan. Ya. Dan di gunung ini mereka kemudian menyadari bahwa ini adalah gambaran tentang Tuhan, maka itu lahirlah yang namanya teologi gunung batu. Sampai kemudian mereka menjadi suatu bangsa di dalam kerajaan, mereka kemudian bangun benteng-benteng, kemudian namanya kota benteng, Tuhan kota benteng. Lahir seperti itu. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita akan melarikan diri dari situasi yang rumit, dari situasi yang bergejolak itu. Ketika Daud disuruh lari, Daud enggak lari ke arah di mana dia disarankan, tapi dia lari kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu hanya pada Tuhan tempat perlindungannya. Mama saya pernah katakan begini, saya lihat kamu tuh gak pernah susah, gak ada susahnya. Tapi sungguhkah orang hidup gak ada susahnya? Ada di sini yang hidupnya gak pernah susah? Susah makan, susah tidur. Ada? Mungkin Anda kadang mengalaminya, mungkin. Tapi apa yang membedakan dari orang yang sebelah, saudara? Ada yang mengekspresikannya, ada yang diem aja. Hanya itu. Tapi jika pergumulan hidup itu kita alami, tahu nggak kenapa Tuhan izinkan pergumulan itu kita alami? Supaya kita mengalami Tuhan, supaya kita kenal Tuhan. Ini cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Kalau kita alami sakit, kita kenal Dia sebagai penyembuh. Kalau kita ngalamin sedih, kita kenal Dia sebagai penghibur. Kalau kita mengalami kekurangan, kita kenal Dia sebagai pemelihara. Kalau kita ngalamin bahaya, kita kenal Dia sebagai penjaga. Kalau kita ngalamin kesendirian, kita ngalamin Dia sebagai sahabat. Kalau kita mengalami kebimbangan, kita mengenal Dia sebagai penasehat. Kalau kita mengalami tuduhan, kita kenal Dia sebagai pembela. Kalau Bapak Ibu, Saudara di tempat ini mengalami pergumulan hidup, itu artinya Tuhan ingin menyatakan dirinya untuk dikenal lebih dalam lagi. Lalu selanjutnya, ketika dalam pergumulan yang begitu berat, kenapa Daud bisa fokus dan memandang kepada Tuhan? Daud kenal Tuhan sebagai apa? Tuhan adalah Raja alam semesta. Di dalam Mazmur
Kembali ayat yang keempat dikatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tatanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Di sini ada dua hal yang menarik yang Daud sebutkan. Bahwa Tuhan tatanya di surga, bahwa di dalam bait-Nya yang kudus. Ya, Daud hidup di dalam perjanjian lama, dia belum kenal Yesus Kristus. Dia adalah raja orang Israel, tapi dia bisa lihat di atas ada tahta. Kalau ada namanya tahta itu pasti ada siapa? Ada raja. Di situ ada raja di atas tahta itu. Dan dia berkuasa. Kemudian dia singgung lagi ada bait-Nya yang kudus. Bicara soal bait kudus, ingat apa? Ingat Yerusalem, ada bait Allah. Bait Allah di Yerusalem adalah tanda kehadiran Allah. Artinya Allah itu ada. Allah itu berkuasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu. Allah yang ada di surga menjadi manusia. Enggak mustahil kan? Jadi manusia. Allah ada dan dia menjadi manusia. Kadang-kadang banyak orang keliru seperti ini. Waktu Jumat Agung kita selalu pakai baju hitam-hitam ya. Kenapa? Sedih. Sedih karena Yesus mati. Yesusku mati. Yesusku kalah. 1-0 sama iblis. Tapi waktu Paskah, bagaimana kita? Wah, putih. Bahkan ada warna-warni. Yesusku hidup. Yesusku menang. Berarti satu sama iblis. Ini pemahaman yang keliru ya. Yesus kita enggak pernah kalah. Ketika dia mati, Kolose 2 katakan gini. Dia melucuti segala penguasa-penguasa dengan kemenangannya atas mereka. Ketika Daud lihat ke atas ada Allah. Ketika di bawah, di bumi dia lihat juga Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Allah yang memegang hidup kita. Waktu mama saya divonis tinggal umurnya beberapa hari lagi sama dokter. Saya bilang, Tuhan jangan Tuhan. Enggak sekarang. Enggak sekarang Tuhan. 2-3 hari kemudian, suster telepon saya. Bu, tolong ganti dokter. Pilih dokternya. Saya bingung. Saya bilang, kenapa harus ganti dokter? Pakai yang gitu aja. Susternya ngomong apa? Dokternya meninggal. Saudaraku, kalau engkau di dalam pergumulan hidup, ingat ya, ada Tuhan. Dia memegang hidup kita. Ada Tuhan yang akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam pergumulan hidup, Daud kenal Tuhan sebagai hakim. Sebagai hakim. Coba kadangkala kita kita lihat Tuhan kok orang-orang itu tampaknya bahagia ya. Enggak ada susahnya punya. Kenapa saya ikut Tuhan Yesus kok susah ya? Percaya Tuhan Yesus malah usahanya bangkrut. Diri sendirinya sakit. Kok ada aja ya?
Tuhan katanya engkau adalah Tuhanku, tapi di mana engkau? Kembali lagi di ayat ini, Tuhan ingin ingatkan kita, Dia adalah hakim yang adil. Semuanya itu akan ada kesudahannya. Tidak selama-lamanya Dia dibiarkan seperti itu. Akhirnya kita akan ada satu-satunya yang kita harapkan, yang kita butuhkan sebenarnya. Yaitu berjumpa dengan wajahnya. Tuhan Allah katakan, cari wajahku di dalam Mazmur 27. Di dalam Mazmur 27 ayat 8-9 bilang, carilah wajahku. Tapi di ayat yang berikutnya di dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan, tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, celakalah aku binasa. Lalu Tuhan gimana? Kamu suruh aku cari Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tapi di sini ada ayat bahwa orang yang melihat Tuhan akan mati. Lalu saudara mau cari Tuhan atau mati? Atau enggak? Cari Tuhan enggak? Cari Tuhan mati loh. Tapi syukur kepada Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18. Anak tunggal Allah, Dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi bagaimana? Kristus yang cari kita. Sehingga kita bisa ketemukan Dia. Daud melihat dan kita juga akan melihat Bapa di surga. Kita akan melihat Tuhan sebagai hakim yang adil. Papa saya meninggal waktu saya SMP 3. Dia kena stroke di rumah, kena pembuluh darah pusat. Pembuluh darah otak. Hampir komanya itu saya ada di sampingnya, saya katakan, Papa lihat Tuhan Yesus. Ada Tuhan di sana. Gak lama dia koma. 3 hari selanjutnya dia meninggal. Gak sampai di sana. Tahun 2017. Dunia bagi saya itu runtuh. Mama saya divonis kanker ovarium. Kanker indung telur. Bagi saya itu adalah hari-hari di mana saya doa paling keras. Setiap hari, setiap menit, setiap detik saya doa. Setiap hari, setiap menit saya nangis. Di depan mama saya gak berani nangis. Saya nangis di kamar mandi. Saya nangis di belakang dia. Sampai ada satu kali ada Musewihu dan semua. Musewihu katakan sama saya gini, Cuan tahu, Mama gak takut dipanggil. Mama gak takut meninggal. Ya Musa. Saya ngomong sama mama saya, Mama, nanti kita ketemu lagi di surga. Nanti kita akan ketemu Tuhan. Saudaraku, kita adalah anak Tuhan. Allah adalah Bapa kita. Kalau kita ketemu Dia, Dia adalah hakim. Tapi bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menyelamatkan kita.
di dalam hidupmu? Apakah engkau sungguh kenal Tuhan di dalam hidupmu? Apakah sungguh hanya Dia yang kita andalkan? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Di akhir hidup kita, tempat teraman dan perlindungan kita bukan tempat, bukan kondisi, tapi pribadi, yaitu Allah.